Flashback ke siang hari jam 12 siang. Siang itu, Rere tidur cukup pulas. Sangat tenang tanpa gangguan di dalam kamar Dokter Dimas. Energinya yang sudah habis tadi malam untuk menjaga Angelicia dan menangis karena drama keluarga yang sedikit menyayat hati, akhirnya bisa beristirahat sejenak menghilangkan penat dan memberikan energi baru untuk Rere melanjutkan sisa hari ini. Klek. Suara pintu terbuka namun Rere yang masih tertidur pulas tidak mendengar suaranya. Rere juga tidak mendengar langkah kaki dari sepatu pantofel yang semakin mendekat kepadanya. Aku tidak tahu bagaimana kau dididik di rumahmu. Tapi kau sudah sangat nyaman sekali menguasai tempat tidur itu seakan itu adalah milikmu. Bahkan kau tidak berpikir sama sekali untuk tidur dengan pakaian yang lebih tertutup. Kau sungguh mengerti bagaimana cara menikmati hidup ya. Dokter Dimas geleng-geleng sendiri mengamati Rere yang begitu nikmat tidur di tempat tidurnya. Hanya dengan menggunakan celana pendek dan tank top tentunya tanpa memakai pakaian dalam. Karena dia sudah terbiasa tidur seperti itu di kamarnya di rumah Radit. Rasya, bangunlah. Riri, jangan ganggu aku. Aku masih mengantuk. Bukannya bangun, Rere justru ngolet dan membalikkan tubuhnya. Hei, bangunlah. Kau sudah janji padaku kalau kita akan pergi setelah jam makan siang. Dokter Dimas masih sabar dengan menggoyang-goyangkan tubuh Rere setelah dirinya membalut tubuhnya dengan selimut supaya tidak menyentuh langsung tubuhnya. Aku gerah, jangan ganggu aku Riri. Rere menyibak sedikit tubuhnya karena tangannya yang bergerak menggaruk di bagian rata di bawah gunung. Dokter Dimas menelan salivanya, menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Akhirnya, Dokter Dimas pergi ke kamar mandi, lalu mengambil air sedikit di tangannya, membasahi tangannya dan dengan tangan yang basah, Dokter Dimas mengusapkan ke wajah Rere. Hah, apa yang kau lakukan padaku? Rere terbelalak dan langsung merubah posisinya menjadi duduk sambil matanya melotot menatap mata Dokter Dimas. Kau tidur sangat pulas sekali. Aku hanya mencoba membangunkanmu sesuai dengan perjanjian kita tadi pagi, bahwa aku akan menjemputmu jam 12 siang untuk pergi ke tempat Angel. Apa kau masih ingin tidur sekarang? Atau kau ingin pergi denganku menemui Angel? Dokter Dimas masih berdiri di sisi tempat tidur, dengan kedua tangan yang mendekap di depan tubuhnya. Oh iya, aku lupa kalau kita mau ketemu Angel. Tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaian dulu. Rere segera pergi menuju ke kopernya, lalu membuka isi tasnya. Mengambil satu pakaian untuk ganti tanpa memikirkan posisi berdirinya yang justru menungging menunjukkan belakang tubuhnya, yang membuat nafas Dokter Dimas tercekat berfantasi liar tentang posisi itu, dan celana pendeknya yang terangkat sedikit, membuat kaki jenjang Rere terekspos lebih, dan memberikan ketidaknyamanan pada Dokter Dimas yang melihatnya, sehingga memilih untuk berjalan ke arah pintu dan keluar dari kamar. Aku akan menunggumu di ruang tamu. Dokter Dimas keluar dengan wajahnya yang memerah, dan kedua tangan mengepal, berusaha untuk membuat yang di bawah tak semakin liar. Apa dia terbiasa melakukan hal itu di rumahnya? Kenapa dia tidak berpikir sama sekali untuk bersikap sopan di hadapanku? Kenapa dia tidak berpikir seperti orang dewasa berpikir? Apa dia tidak takut kalau aku tergoda dan aku akan melakukan sesuatu pada tubuhnya? Dia betulan polos atau dia ingin menggodaku? Dokter Dimas tidak mengerti kenapa pikiran Rere tidak menunjukkan sama sekali keinginan untuk melindungi tubuhnya dari Dokter Dimas. Tapi menganggap Dokter Dimas seakan tidak ada bedanya dengan dirinya, dan tidak memiliki keinginan pada tubuh Rere. Wah, pengertian sekali dia. Aku ingin ganti pakaian, dia langsung segera keluar.
Sepertinya aku akan aman-aman aja tinggal di sini, karena apa yang dikatakan olehnya benar, kalau dia hanya mencintai istrinya. Jadi aku rasa aku tidak perlu khawatir padanya, dan yang perlu aku khawatirkan sekarang hanyalah ibunya. Semoga dia tidak melakukan hal buruk padaku, karena kalau sekali saja dia berani berbuat hal buruk padaku, aku tidak akan segan-segan untuk memanggil semua bodyguard Rasha untuk membalas perbuatannya. Aku di sini bukan sebagai pembantu, tapi aku di sini sebagai mamanya Angelisa. Dan aku akan menemani Angelisa bermain. Itu aja intinya. Aku ingin anak itu. Dia sangat lucu. Walaupun dia bukan anakku, tapi aku sangat senang bermain dengannya. Semoga cepat sembuh, gumam Rere di dalam hatinya. Dia bicara sambil mengganti pakaiannya satu persatu, lalu mengenakan make up sederhana dan keluar dari kamar setelah mengenakan sepatunya. Hei, kita sudah siap. Apa berangkat sekarang? Rere langsung bergegas menuju ke Dokter Dimas yang dilihatnya sedang duduk di ruang tamu ketika menuruni tangga. Dengan wajah berbinar-binar dan senyum merekah di bibirnya begitu manis, membuat Dokter Dimas sedikit kalang kabut. Apa kau sudah makan? Kenapa aku memberikan pertanyaan begini? Harusnya aku langsung saja bilang ayo kita berangkat. Keluh Dokter Dimas dalam hatinya yang salah bicara. Aku belum makan dari pagi, tapi aku gak lapar. Nanti paling di jalan menuju ke arah rumah sakit ada donat yang sangat enak di kafe langgananku. Aku yakin Angel pasti suka juga dengan donat itu, karena donatnya sangat enak di sana. Rere bicara sangat ceria, senyumnya selalu ada di wajahnya, dan Rere selalu bicara sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua yang ingin dikatakannya langsung terlontar dari bibirnya. Baiklah, kalau begitu kita mampir ke sana nanti. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Rere tersenyum, lalu berjalan mengikuti Dokter Dimas keluar dari rumahnya. Dalam hati Rere, semua berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Tapi tidak bagi Dokter Dimas. Beliau sangat perasa dan sangat sensitif. Dia adalah seorang anak laki-laki yang dibesarkan hanya dengan seorang ibu. Jadi Dokter Dimas lebih perasa dibandingkan dengan anak laki-laki lain yang lebih banyak menggunakan logika. Itulah yang menyebabkan Dokter Dimas sangat sulit untuk move on dari istrinya yang sudah meninggal dunia. Rasa cinta pada istrinya membuatnya bertahan lebih lama untuk menyendiri. Tapi kini, ada seseorang yang mulai mengganggunya, mengusik ketenangan dalam kamar tidurnya. Aku tidak bisa membiarkan anak ini seenaknya saja seperti tadi. Dan aku harus memberikan batasan padanya. Apa yang bisa dilakukan di kamar dan tidak boleh dilakukannya. Ini baik untuk kami berdua, karena dengan begitu bisa saling menjaga perasaan. Tapi kenapa anak ini sepertinya tidak terganggu sama sekali dengan tindakannya yang ceroboh. Dia terlihat bahagia saja menjalani hidupnya, seakan tidak ada beban. Padahal kemarin dia sangat kebingungan menentukan apa yang ingin dilakukannya. Gumam Dokter Dimas yang bingung dalam hatinya melihat bagaimana perubahan sikap Rere dari tadi malam hingga pagi ini. Rere kembali kepada sifat asalnya yang ceria, humoris, dan bebas tanpa beban. Rasa yang selalu hilang dari rumah Dokter Dimas adalah rasa kebahagiaan yang dimiliki dan disuguhkan oleh Rere. Biasanya senyuman kebahagiaan itu hanya tinggal kepura-puraan untuk menyenangkan hati Angelisa. Di dalam rumah, Dokter Dimas tidak ada yang setulus Rere. Inilah yang memberikan warna segar di dalam rumah Dokter Dimas yang membuat hatinya sedikit hidup setelah melihat bagaimana Rere tinggal dalam beberapa jam di rumahnya. Kenapa membeli donat banyak sekali? Dokter Dimas melihat Rere membawa 4 box donat, 1 lusin sambil mengernyitkan dahi. Dokter Dimas memilih menunggu di parkiran
sedangkan Rere turun sendiri untuk membeli donat. Soalnya di dalam sana tadi ada Semi. Hihihi. Jadi karena aku keenakan ngobrol sama dia, aku juga nggak enak kalau belinya sedikit. Ya udah aku beli aja banyak. Rere bicara dengan Dokter Dimas dengan wajahnya yang kemerahan, yang menunjukkan bahwa adrenalinnya sedang bekerja dan detak jantungnya yang semakin meningkat. Rere juga senyum-senyum sendiri sambil menunjukkan kebahagiaan di wajahnya. Apa dia orang yang kau cintai? Kenapa berpikir begitu? Celetuk Rere. Karena kalau dia adalah pacarmu, tak mungkin kau mau menikah denganku dan kau tidak akan senyum di mobilku. Seru Rere menanggapi analisa Dokter Dimas. Jadi benar,